wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pasti nih teman-teman udah gak sabaran lagi kepengen belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu mudah kok, gak sulit. Kita akan kupas satu persatu nantinya di video ini. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan bahasa Mandarin. Oke, sebelumnya saya akan mencontohkan beberapa kata dalam bahasa Mandarin seperti se, she, she. Kedengarannya sama kan? Padahal ini sangat berbeda karena dari nadanya aja berbeda, jadi artinya juga berbeda. Kemudian bahasa Mandarin ini mempunyai karakter-karakternya yang sangat banyak sekali, lebih dari 80.000 karakter. Jadi kelihatannya banyak, jadi seperti agak sulit gitu lah. Tapi jangan patah semangat dulu karena kita akan kupas apa pentingnya bahasa Mandarin. Yang pertama, dari segi bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang digunakan oleh penutur yang terbanyak dunia, yaitu jumlah penduduk Tiongkok ini yang sangat banyak. Jadi mereka telah tersebar di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, bahkan Indonesia sendiri. Jadi ini merupakan bahasa yang sangat bagus untuk dipelajari. Kemudian dari segi ekonomi dunia, bahasa Mandarin ini digunakan untuk mencari sumber-sumber daya manusia yang bisa berbahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin ini digunakan sebagai bahasa investasi, di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok banyak menginvestasikan dananya di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan Tiongkok ini memerlukan sumber daya manusia yang bisa berbahasa Mandarin. Kemudian bahasa Mandarin ini bisa meningkatkan value kita untuk bekerja, karena bahasa Mandarin memerlukan sumber daya manusia yang bisa berbahasa Mandarin secara baik dan benar, dan dibuktikan dengan kemampuannya di Hanyu Shilpi Kause atau HSK, itu seperti TOEFL-nya bahasa Inggris. Jadi itu sangat penting untuk kita submit di CV sehingga mempunyai nilai tambah. Kemudian dari segi pariwisata juga kita bisa melihat banyaknya destinasi-destinasi wisata yang menyediakan informasi dalam bahasa Mandarin, juga tour guide. Jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan itu, ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Hanzi atau huruf. Jadi huruf dalam bahasa Cina itu disebut dengan Hanzi, di mana itu akan berbeda di bahasa Indonesia yang mempunyai 26 alfabet dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Mandarin ini mempunyai Hanzi dan dia tidak bisa dibaca, ya, dia tidak bisa dibaca dari alfabetnya sendiri. Jadi kita harus menghafalnya, di mana bahasa Mandarin ini mempunyai lebih dari 80.000 karakter dan banyak sekali. Tapi dalam kesehariannya digunakan hanya berkisar 3.500 Hanzi aja, 3.500 kata saja. Jadi tidak lebih dari itu, dan itu sudah sangat-sangat cukup. Jadi asalnya Hanzi ini adalah sebuah gambar. Jadi dia berevolusi, berubah terus, sehingga Hanzi itu sampailah pada saat kita sekarang. Jadi karena dia berevolusi, jadi dibagi Hanzi itu menjadi dua jenis, yaitu Hanzi tradisional dan Hanzi simplified, di mana Hanzi tradisional ini adalah guratannya atau goresannya itu sangat padat, ya, di mana dia digunakan di Taiwan. Kalau untuk di Cina sendiri, China mainland, dia digunakan Hanzi yang simplified, di mana itu merupakan kesederhanaan atau bentuk dari sederhana dari Hanzi tradisional. Bisa kita lihat, jadi penciptaan Hanzi ini mempunyai dari 3 jenis. Yang pertama yaitu
piktogram, jadi dia memang berasal dari gambar Hanzi-nya. Bisa kita lihat seperti ta, ya, atau ta. Jadi ada gambar seseorang yang merentangkan tangan, kemudian dia mengukur seakan-akan ada benda sangat besar. Jadi itu artinya besar. Ta itu artinya besar. Kemudian ada ren atau orang, itu memang seperti orang yang sedang berjalan. Kemudian ada berbentuk matahari atau ru, itu memang bentuknya seperti matahari dan ada titik tengah. Kemudian bulan itu yue, itu bisa berbentuk bulan sabit. Kemudian ada tian, tian itu adalah sawah, jadi bentuknya adalah kotak. Kemudian ada garis di tengahnya yang membagi 4 persegi. Kemudian ada bentuk Hanzi yang ideogram, yaitu bentuk piktogram tadi, tapi ada tambahan simbol sedikit seperti ta atau pisau. Karena ada guratan satu saja, jadinya ren atau artinya adalah mata pisau. Kemudian yang terakhir adalah penciptaan Hanzi dalam bentuk gabungan, yaitu gabungan ideogram. Jadi ada bentuknya seperti siu. Siu itu artinya istirahat, di mana ditandakan dengan orang yang sedang beristirahat di pohon. Jadi begitulah Hanzi itu ya. Nah, kita akan membahas masalah sheng tiao atau nada, atau bisa kita bilang itu adalah intonasinya. Jadi bahasa Mandarin ini unik ya, karena ada intonasinya sehingga bahasanya berbeda. Jadi jangan nantinya kita ketika berbicara itu sesuai dengan emosi kita ya. Kalau bahasa Indonesia jadinya karena emosi kita, apa kita sedang marah atau tidak marah, jadinya berbeda ya. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, mau kita sedang marah atau tidak marah atau biasa saja, harus mengikuti nada berikut, harus mengikuti nada yang telah ditetapkan. Jadinya jangan sampai salah karena akan berpengaruh terhadap artinya. Bisa kita lihat nada dalam bahasa Mandarin ada 5. Sebenarnya nada dasarnya ada 4 dengan tambahannya 1. Bisa kita lihat, kita kupas satu persatu. Nada pertama yaitu nada datar. Contohnya bisa kita lihat seperti ma, itu artinya mama. Kemudian nada kedua dia agak naik ya, naik. Bisa kita lihat contohnya ma, itu artinya fiber atau serat ya. Kemudian nada ketiga bisa kita lihat dia turun kemudian naik. Contohnya seperti ma, itu artinya kuda. Kemudian nada keempat dia seperti menghentakkan ya, seakan-akan kita marah padahal tidak. Contohnya ma, itu artinya membentak artinya. Kemudian ada satu lagi yang nada kelima, tapi biasanya tandanya tidak ditulis atau kadang-kadang ditulisnya titik. Contohnya ma, itu artinya apa? Jadi teman-teman, untuk nada-nada tersebut harus dikuasai betul ya. Bahasa Mandarin bukan merupakan bahasa fonetik, di mana pengucapannya berbeda dari tulisannya, yang mana tulisannya atau karakter Mandarin itu disebut dengan Hanzi. Jadi pinyin itu merupakan sistem khusus
untuk pengucapan dari karakter Mandarin itu sendiri. Jadi banyak dari warga Tiongkok menggunakannya saat mengetik di HP ataupun di laptop. Jadi sebenarnya pinyin itu sama seperti bahasa Indonesia juga ya. Jadi tapi ejaan dan pengucapannya itu agak sedikit berbeda. Bisa kita lihat dari contoh seperti ni hao. Ni hao itu artinya kamu dalam keadaan baik. Ya, jadi contoh itu bisa kita lihat dari pinyinnya sehingga memudahkan bagi orang yang ingin belajar bahasa Mandarin itu jadi lebih mengerti dan apa pengucapannya. Yang terakhir adalah fayin atau bisa dikatakan pelafalan atau pronunciation. Jadi pelafalan bahasa Mandarin ini mempunyai karakteristik sendiri sehingga kita jangan salah untuk mengucapkannya. Karena akan terdengar aneh kalau ada masyarakat Tiongkok sendiri mendengarkan, jadinya mereka tidak mengerti apa yang kita bilang. Bisa kita lihat dari contohnya seperti B dibacanya adalah P. Jadi bisa kita contohnya BA atau tulisannya BA ya, tapi bacanya PA. Dibacanya P, jadinya PA. Kemudian P dibacanya PH. Bisa kita lihat contohnya H. Tulisannya PA ya, tapi bacanya H. Kemudian D dibacanya adalah T. Bisa kita lihat contohnya ta. Kemudian T dibacanya TH atau ta. Kemudian G dibacanya adalah K. Contohnya kau. Kemudian K dibacanya adalah KH atau K. Bisa contohnya kita lihat yaitu Pu. Kemudian J dibacanya adalah C. Contohnya Jia. Kemudian Q dibacanya adalah CH. Bisa kita lihat contohnya Cu. Jadi berikut adalah contoh-contoh pengucapan pelafalan dari fayin itu sendiri. Jadi jangan sampai salah teman-teman ya untuk kedepannya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akhiri di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kita doakan COVID-19 ini akan segera berakhir. Sampai jumpa ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.